mempresentasikan hasil karya kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123703040. Nama saya Tiana Agustina Maharani dengan NIM 123700007. Nama saya Fahri Rizky Samsudin dengan NIM 123703018. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123703000. Saya Sasi Sabrina dengan NIM 123703004. Selamat menyaksikan. Massa jenis zat tunggal yang biasa dikenal dengan kerapatan merupakan besaran fisika yang menunjukkan jumlah massa zat per satuan volume. Massa jenis dilambangkan dengan huruf Rho dan satuannya yaitu kilogram per meter kubik. Kerja massa jenis atau densitas zat tunggal didasarkan pada hubungan antara massa dan volume suatu zat dengan menggunakan persamaan Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis densitas dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik, M adalah massa zat dalam kilogram atau gram, dan V adalah volume zat dalam meter kubik atau sentimeter kubik. Massa dinyatakan dalam gram atau kilogram dan diukur dengan menggunakan neraca, sedangkan volume ditentukan dengan mencelupkan zat tersebut ke dalam air dan mengukur volume air yang dipindahkan. Selanjutnya ada pengukuran pada massa dan volume. Pengukuran pada massa sendiri itu menggunakan timbangan. Massa ini harus diukur dengan akurat untuk mendapatkan nilai massa jenis yang tepat. Yang kedua itu ada pengukuran volume. Volume zat dapat diukur menggunakan berbagai metode tergantung pada bentuk dan sifat zat tersebut. Contohnya itu pada zat padat beraturan seperti kubus, balok, atau bola. Jadi volume ini dapat dihitung menggunakan rumus geometris. Yang kedua itu ada zat padat tidak beraturan. Volume dapat diukur dengan metode perpindahan air atau prinsip Archimedes, yaitu dengan mencelupkan zat ke dalam air dan menggunakan volume air yang dipindahkan. Yang ketiga itu ada zat cair. Volume dapat diukur menggunakan gelas ukur atau alat pengukur volume lainnya. Kayu, kawat, benang, mangkok, gunting, penggaris, plastisin, dan alat untuk memotong. Membuat alat ini yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Setelah itu, kayu dipotong menjadi 2 bagian yang sama panjang. Kemudian, potong benang dan kawat menjadi beberapa bagian dengan sama panjang, yaitu kurang lebih 20 cm. Setelah itu, lubangi mangkok dengan 4 lubang di setiap mangkok yang jaraknya sama. Kemudian, satukan mangkok dan benang sehingga membentuk seperti ayunan, namun dengan ayunan 4 tali. Kemudian setelah alat dan bahan tadi dipotong dan disatukan, kemudian rangkai alat tersebut dengan sesuai dengan sketsa pada model kelima pada modul ini. Kemudian timbang massa beban atau plastisin di udara, kemudian timbang kembali massa beban di air. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan. Dengan menggunakan model kelima neraca Al-Hazani, kita bisa mendapatkan nilai dari massa jenis padatan, yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu massa batu di udaranya sebesar 29 gram, massa gelas 333 gram. Setelah itu, pada percobaan pertama terdapat massa air awal sebesar 651 gram. Kemudian, masukkan massa batu di udara ke dalam massa air awal sehingga didapat massa air akhir yaitu 635 gram. Kemudian kurangi massa air awal dan akhir sehingga didapat massa benda di air sebesar 16 gram. Dengan mengingat persamaan massa jenis yaitu Rho uji sama dengan massa batu udara dibagi massa batu udara dikurang massa benda di air dikali massa jenis air sebesar 1 kg per liter. Kemudian kita konversi ke kilogram dan liter,
didapat massa jenis batu yaitu 2,23 kg per liter. Dengan melakukan hal yang sama pada percobaan kedua, massa air awalnya sebesar 651 gram, massa air akhirnya 638 gram, didapat massa benda di air yaitu 13 gram. Dengan menggunakan persamaan yang sama didapat massa jenis yaitu 1,81 kg per liter. Pada percobaan ketiga, massa air awal 662 gram, massa air akhir 644 gram, didapat massa benda di air yaitu 18 gram. Dengan menggunakan persamaan yang sama, didapat massa jenis yaitu 2,63 kg per liter. Kemudian jika dirata-ratakan dari percobaan 1 sampai 3, didapat rho-nya 2,23 kg per liter. Hal tersebut sudah sesuai dengan massa jenis batu secara literatur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan neraca al-hajini model kelima yang diambil dari buku Al-Adkol. Di sini kami memiliki tujuan untuk mencari massa jenis suatu zat benda padat, di mana kami menggunakan zat benda padat berupa batu yang ada di jalanan. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, kami mendapatkan nilai massa jenis zat benda padat sebesar 2,223 gram per mililiter, di mana hal ini rada menjauh dari literatur. Namun kami mengulanginya lagi dan ternyata mendapatkan hasil yang kurang memuaskan juga, yaitu sebesar 1,82 gram mililiter. Lalu di percobaan ketiga, kami mendapatkan hasil yang mendekati nilai literatur, yaitu sebesar 2,63 gram per mililiter, di mana ya dipatokan bahwasannya batu yang ada di jalanan seperti kerikil memiliki massa jenis sebesar 2,6 sampai 2,8 gram mililiter per mililiter. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.